Jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya akan berbicara dengan seorang aktivis, Usman Hamid, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International. Sosok ini cukup menarik karena anak muda yang hobinya ngeband tiba-tiba menjadi seorang aktivis. Seorang aktivis yang sangat kental dengan kekerasan. Usman, apa kabar? Baik, Mas Budiman, apa kabar? Kabar baik. Sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Usman, aku dengar kamu juga kena COVID ya? Iya, akhirnya setelah setahun merasa cukup percaya diri nggak akan terkena dengan prokes yang ketat, akhirnya kena juga. Sudah membaik, alhamdulillah. Sudah membaik. Itu dari refleksimu, perjalananmu itu di mana dan kenapa bisa kena? Kamu kan sangat disiplin sekali untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, sepertinya kalau dari segi pelacakan, kebetulan kami dibantu seorang dokter yang tinggal di tetangga lah kira-kira gitu. Dan kesimpulannya salah satunya adalah ada seorang karyawan yang memang bekerja di tempat kami, kebetulan hari itu positif, istrinya positif, anaknya positif, dan sangat mungkin juga terkena ke saya karena sempat berinteraksi di areal kolam renang gitu. Karyawan Amnesty International? Karyawan tempat tinggal saya di Jakarta Selatan. Oh, karyawan tempat tinggal. Ya. Jadi berapa lama berada di rumah sakit? Saya sebelumnya di rumah itu isolasi mandiri 7 hari, 8 hari. Saya minum berbagai obat dari Panadol, hijau, biru, merah, dari 1, 2, 4, 8, lalu ivermectin saya minum, kemudian juga lian-gua saya minum, tapi tidak ada banyak perubahan. Saya juga minum madu, berbagai vitamin, jadi nyeri kepala, demam, atau meriang gitu ya, pusing, nggak hilang-hilang selama seminggu lebih itu. Terus disusul dengan mual, kemudian anosmia, jadi sulit makan, mual, tapi juga tenggorokan sakit kalau dipaksa gitu, selain tidak ada rasa. Dan puncaknya itu sesak nafas, gitu. Batuk juga, batuk kering gitu. Nah itu akhirnya beberapa orang sahabat, Philips Hermonte SSIS, juga Edwin Partogi LPSK membantu saya mengurus ke rumah sakit, dan akhirnya saya berobat ke rumah sakit Durensawit, itu RSUD, rumah sakit milik pemerintah DKI. Di situ saya diberi berbagai obat, berbagai vitamin, termasuk juga diinfus, diberi oksigen juga, tapi tidak sampai menginap karena itu di tenda darurat. Saya tidur di velbed gitu. Malam itu dipindahkan ke isolasi mandiri milik Satgas DKI, itu di Menteng, di Cikini. Besok malamnya saya agak memburuk, lalu dibawa ambulan Menteng ke RSUD Tarakan di Jakarta Pusat. Nah, di sanalah saya dirawat sampai saya kira 16-17 hari itu. Jadi cukup lama. Setelah perawatan itu juga saya masih harus isolasi mandiri 2 minggu karena masih positif dengan city value 22 lah setelah sembuh itu. Jadi itu perjalanan sekilasnya gitu, Mas Budiman. Memburuknya tuh gimana, Usman? Ya, dari saturasi, misal saturasi saya paling rendah itu bisa sampai 81, kemudian sesak 81. Nafas. Ya, 81. Jadi sesak nafas itu dari oksigen yang yang kecil gitu sampai yang 6 liter per menit ya. Lumayan lah itu untuk membantu saya, sangat membantu lah. Juga sulit untuk makan kan, jadi intake makan saya rendah sekali akibat itu tadi, akibat anosmia, mual, dan juga sakit tenggorokan. Jadi serba salah, nafsu makan tidak ada karena perut menolak, rasanya tidak ada. Jadi beberapa teman mengirim makanan-makanan yang sangat enak gitu, tapi saya nggak bisa merasakan kan. Juga kalau dipaksakan sakit tenggorokan saya gitu, jadi serba salah itu, dan itu yang membuat saya agak drop ya, dan ditambah lagi secara mental saya agak
turun juga karena saat itu kan saya membaca banyak berita, termasuk berita Kompas. Saya berinteraksi langsung dengan Mas Arif tentang angka kematian akibat COVID di usia-usia produktif seperti saya itu kan meningkat 5 kali lipat. Itu ketika saya masuk di rumah sakit itu. Dan rumah sakit saat itu kan lagi padat-padatnya gitu. Bahkan itu saya rasakan sendiri di RSUD Duren Sawit gitu ya. Itu di tenda-tenda darurat gitu. Suster, bruder, dokter itu saya kira kelihatan sekali sangat bekerja keras, tetapi jumlah pasiennya memang banyak di pertengahan Juli itu. Kalau di RSUD Tarakan saya udah dalam kondisi terkapar di ambulan, jadi dibawa langsung kayaknya ke basement, lalu kemudian ada satu ruang perawatan yang kayaknya bukan ruang perawatan tapi ruang perawatan darurat. Gak lama dibawa ke ruang perawatan kalau nggak salah di lantai 3 di ruang Catalia. Disitulah saya dirawat cukup lama ya, cukup. Di ICU? Enggak, tapi malam di mana saya memburuk itu saya hampir di ICU dan saya diminta untuk tanda tangan oleh dokter. Itu disampaikan kalau seandainya malam ini memburuk sekali, mungkin Anda harus di ICU dan mungkin infusnya dipindahkan dari lengan ke leher. Ya, saya tanda tangan. Nah, yang kedua itu yang agak saya sedih tuh, Mas Budiman. Yang kedua itu adalah, kalau nggak salah, diminta untuk menyetujui seandainya gagal proses penanganan ini, jenazah saya tidak akan dipulangkan ke rumah, melainkan dibawa langsung ke pemakaman COVID. Itu agak, wah, saya merasa... Saya merinding mendengar pengakuan Usman gitu, bahwa menandatangani pernyataan jenazah tidak akan pulang ke rumah gitu ya. Ya, Anda yang tanda tangan gimana itu? Ya, sedih banget. Saya menangis, saya keluar air mata dan saya seperti, apa ini gitu ya, akhir hidup saya dengan cara seperti ini. Apakah saya bisa merasakan betapa sedih keluarga-keluarga dari mereka yang meninggal karena COVID lalu dimakamkan di pemakaman COVID dan tidak dapat dimakamkan di makam keluarga yang mereka inginkan. Itu pasti sedih sekali karena saya merasakan betul di malam itu seperti kosong, seperti kehilangan semangat gitu ya. Tapi ada satu dokter lagi dan suster juga yang memberi semangat saya bahwa di antara banyak pasien itu mereka sering menemukan yang sembuh gitu. Meskipun seminggu kemudian saya kira beberapa suster dan bruder bercerita juga betapa mereka sempat kehilangan rasa kemanusiaan karena seringkali harus meninggalkan pasien yang meninggal dunia untuk berpindah ke pasien yang lebih kritis atau yang harus diselamatkan nyawanya gitu. Jadi, wah, saya di sana juga merasakan sekali kerja kerasnya para nakes itu, dokter, semua dokter lah, dokter internis, dokter jantung, dokter darah, dokter paru-paru yang merawat saya, termasuk juga dokter-dokter jaga. Itu kan suster-suster juga hanya 2 shift ya Mas Budiman. Kalau nggak salah 12 jam. Jadi kalau pagi setelah obat, sarapan dan seluruhnya selesai gitu, cek darah dan seterusnya selesai, biasanya mereka pamitan bahwa akan ada shift yang baru. Begitu pula yang shift kedua itu malam juga akan pamitan. Nah itu dengan bekerja selama 2 shift saja itu kan satu pekerjaan yang tidak mudah gitu. Belum lagi jumlah pasien yang ditangani sangat banyak, terutama di bulan Juli, awal Juli saya kira minggu pertama dan minggu kedua itu puncaknya itu saya salut lah untuk para nakes kita dengan segala keterbatasan sejak awal, APD atau mungkin insentif yang tidak terbayar atau insentif yang tertunda gitu. Saya kira itu semua tidak membuat mereka terlihat seperti turun semangat atau tidak mau menangani pasien. Saya berterima kasih sekali dan saya setelah saya dinyatakan boleh pulang itu saya seperti senang luar biasa itu, dan saya ucapkan terima kasih ke semua dokter, semua
suster dan bruder yang merawat saya dan merawat pasien-pasien lainnya tentu. Usman, jadi saya ingin tahu, bayangan ketika Usman menandatangani surat ya, kemungkinan gagal dan kemudian kalaupun meninggal menandatangani langsung tidak akan dibawa pulang ke rumah dan langsung dimakamkan. Anda saat menandatangani pernyataan itu seperti apa sebetulnya? Kematian itu dekat banget. Kematian jadi, itu dekat banget. Betapa itu bisa dengan mudah terjadi gitu. Makanya mungkin kesehatan itu memang gak ada harganya itu, maksudnya tak ternilai lah gitu, harganya tuh susah untuk dibayarkan gitu, dengan apakah itu dengan uang atau dengan materi gitu. Di situ saya, meskipun saya mencoba meyakinkan diri bahwa enggak, ini pasti sekedar protap gitu. Jadi saya berusaha menenangkan diri bahwa setiap pasien yang ada di rumah sakit itu atau di seluruh rumah sakit pasti disodorkan pernyataan semacam itu. Meskipun di sebagian pikiran lain saya masih ingat ketika Januari Desember yang lalu saya harus memberi persetujuan untuk adik kandung saya yang ketika itu masuk ICU gitu. Dan perasaan yang sama juga saya rasakan ketika itu. Saya berusaha keras mencari pertolongan ketika itu, menghubungi dokter yang saya kenal, Dokter Maharani di DKI, kemudian beberapa teman yang baru dirawat. Ketika itu ada Inayah Wahid, juga baru saja sembuh dan sempat banyak membantu mengkomunikasikan dengan beberapa pihak, termasuk mencarikan plasma konvalesen buat adik saya dan seterusnya. Jadi saya merasakan pertanyaan itu 2 kali, tetapi ketika itu ditujukan kepada saya itu saya kayak wow, dekat sekali kematian itu, kalau memang harus terjadi itu sebegitu cepat gitu. Tapi ya saya bersyukur bisa sembuh dan saya merasa ini seperti second chance gitu, kesempatan hidup yang kedua untuk bisa lebih baik dalam menjaga kesehatan, dalam menjaga keluarga dan seterusnya, dalam bekerja, dalam jadi manusia lah, kira-kira gitu ya. Usman, Anda sudah divaksin? Saya tuh Mas belum. Jadi sejak dalam perdebatan para ahli internasional, kami merasa yang terbaik itu Pfizer. Ya secara subjektif kami lah ya. Jadi mungkin orang ada yang lebih prefer Sinovac, tapi ada juga yang mungkin Moderna dan seterusnya. Tapi waktu itu saya dan istri, terutama istri saya yang banyak sekali memperhatikan perkembangan demi perkembangan dari pandemi ini, dia yakin sekali bahwa Pfizer yang terbaik gitu. Dan akhirnya ia mendapatkan itu. Saya juga sempat ikut antri di Hang Jebat di Kementerian Kesehatan, itu saya dapat antrian 776 dari jam 9 pagi, saya jadwalkan secara online. Saya pikir tepat waktu. Setelah kena atau sebelum? Setelah. Oh, setelah. Tapi itu jadi pun ketika Usman terkena COVID sebenarnya belum tervaksin. Belum. Betul, belum. Jadi kalau bagi Usman ini pengalaman yang sebetulnya sangat luar biasa ya. Ketika kematian begitu dekat gitu, yang dialami seorang aktivis bernama Usman Hamid gitu. Ya, pengalaman pertama saya merasakan sakit yang berbeda dibandingkan. Saya lumayan dulu ketika masih di Kontras, saya hampir tidak bisa mengontrol waktu karena begitu banyaknya yang kami kerjakan di Kontras siang malam dan seterusnya. Juga belum ada tanggungan anak sehingga tidur pun tidak teratur. Itu saya mungkin lumayan sering masuk rumah sakit. Saya punya kartu rumah sakit itu ada 7 kartu, dari mulai rumah sakit di Jakarta sampai di Bogor. Dan baru kali ini saya merasakan sakit yang benar-benar berbeda gitu. Jadi karena secara fisik membuat saya lemah, tapi juga secara psikologis sangat mempengaruhi
saya ketika itu gitu. Tentu sekarang saya jauh lebih baik kondisinya. Oke, secara psikologis drop gitu, secara fisik juga drop. Tapi kan Usman ini seorang aktivis yang sangat tegar ya di era Orde Baru, berhadapan dengan intimidasi, berhadapan dengan tekanan-tekanan pada era Orde Baru. Apa yang membedakan pengalaman COVID dan kemudian tekanan-tekanan fisik ketika Anda begitu keras menentang dan meminta, katakanlah dalam kasus Munir dan lain sebagainya itu? Mungkin ya karena kita manusia biasa ya, pada akhirnya ketika benar-benar dihadapkan pada satu situasi bahwa kita itu nggak punya daya menyembuhkan diri sendiri gitu, kita perlu orang lain yang menolong kita. Mungkin di situ saya merasakan memang kita tuh sebenarnya ringkih gitu. Sebagai manusia itu ringkih sekali gitu, dengan segala lingkungan yang ada di tempat kita hidup ini di Jakarta, polusi, lalu lintas yang seperti itu gitu ya. Jadi secara psikologi itu semua juga membuat kita terpengaruh kondisi kesehatannya gitu, kondisi pertahanan tubuhnya gitu. Dengan membaca berita sebenarnya kita tahu lebih banyak, tapi juga punya kekhawatiran lebih banyak sebenarnya gitu. Ada semacam dualisme pengetahuan yang kita dapat dari membaca berbagai informasi berita itu. Yang pertama, yang kita jadi lebih tahu dan lebih mengerti bagaimana memitigasinya, tapi di sisi lain juga timbul kekhawatiran-kekhawatiran yang sebagian mungkin tidak masuk di akal gitu. Tapi ketika benar-benar saya lemah gitu ya, dan tidak bisa menahan diri lagi gitu, dalam arti saya biasanya dulu saya pernah punya sakit kepala yang cukup sering gitu ya, dan bisa saya bertahan membawa kendaraan sampai misalnya jarak jauh dan seterusnya masih bisa. Tapi kali ini saya merasa ini virus luar biasa, ini virus benar-benar membuat saya kalah gitu. Jadi saya seperti saya nyerah, tapi saya menyerahkan sepenuhnya juga pada ahlinya lah, pada dokter, pada suster yang memang merawat saya. Jadi saya percaya, mereka bilang nggak boleh gerak. Di awal kan saya masih malam berapa itu, awal malam pertama itu saya masih sembahyang, doa. Nah, setelah itu dokter, karena dia melihat saya di CCTV mungkin bergerak ya, membawa infus, sembahyang atau ke kamar mandi, akhirnya saya dikasih pampers dan nggak boleh bergerak sama sekali sampai kondisi saya bisa bergerak, terutama paru-paru karena ada pembercakan di paru-paru dan juga di darah karena ada pengentalan darah. Oke Usman, kita tinggalkan pengalaman pribadi soal COVID ya, soal COVID. Kita masuk kepada Usman yang dengan sosok seorang aktivis. Pertanyaan saya yang pertama, Usman, Anda Fakultas Hukum di Trisakti, hobinya main musik, main gitar dengan lagu-lagu metal. Kenapa kok terjun masuk ke dunia aktivis? Ya, mungkin karena pertama ibu saya yang sangat mempengaruhi sikap saya. Yang kedua, semacam kesadaran kolektif para mahasiswa. Yang ketiga, ketika bertemu Munir itu seperti menjadi lebih kuat lagi tekad itu. Nah, dalam hal ibu saya itu kebetulan memiliki yayasan, memimpin sejumlah majelis taklim, dan pernah menjadi fungsionaris Partai Golkar, dan dikenal sebagai tokoh lah di dalam masyarakat lingkungan kami yang kecil gitu. Demikian pula ayah saya, tetapi karena ayah saya meninggal tahun 90 ketika saya usia 14 tahun, sebagian masa remaja, masa saya memasuki usia dewasa itu banyak dipengaruhi oleh ibu saya. Jadi ibu saya banyak membantu orang, bukan hanya membantu memberdayakan kaum miskin, perempuan miskin di sekitarnya, di wilayah Jakarta Barat, juga anak-anak yatim, piatu, juga mendirikan sekolah, juga seringkali mendatangi kantor gubernur untuk mengurus yayasan dan berbagai majelis taklimnya. Bahkan ibu saya kira termasuk orang yang sering diundang untuk coffee morning-nya Pangdam Jaya di masa Orde Baru, mungkin karena ia merupakan fungsionaris Partai Golkar. Saya sering bolak-balik kantor Golkar di Pegangsaan maupun di Anggrek, di Kebun Jeruk.
uh, cara ibu saya menolong orang, termasuk ada beberapa abang saya yang seringkali terkena masalah hukum di kepolisian karena perkelahian. Jadi beberapa abang saya memang mungkin bisa dibilang jagoan berkelahi gitu. Tapi kalau dikeroyok tentu kalah ya. Dan beberapa kali ada kasus di mana mereka dikeroyok oleh aparat militer. Ibu saya yang menolong, ibu saya yang mendampingi ke kepolisian, ibu saya yang bercerita betapa mereka harus dibebaskan segera karena dunia peradilan kita masih ada penyiksaan. Sementara ayah saya berbeda. Ayah saya ketika masih dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, saya masih ingat ayah saya selalu menyerahkan kepada setiap anak kalau ada masalah hukum ya harus tanggung jawab sendiri gitu, nggak boleh bergantung pada orang tua. Kalau ibu saya bukan mau membuat anak tergantung, tapi menunjukkan betapa situasi-situasi yang sulit atau bahkan beresiko seperti itu harus dihadapi dan resiko terburuk harus dicegah, harus dimitigasi. Itu mempengaruhi saya, termasuk juga dalam hal keberanian. Saya kira ibu saya sumber utamanya. Lalu ibu saya juga banyak menemani kami di kampus ketika itu dalam menyediakan bantuan sembako untuk masyarakat di Jakarta yang ketika itu mengalami kesulitan akibat dari krisis moneter. Jadi itu tahun 97, 98 awal, terus kami lakukan itu bersama-sama sampai akhirnya di 98 itulah terjadi peristiwa penembakan mahasiswa di Trisakti. Nah, itu membuat saya dan kawan-kawan merasa harus berbuat lebih jauh lagi, dan belakangan kami kenal itu sebagai perjuangan hak asasi manusia. Bertemu Munir itu seperti membuat segalanya menjadi lebih menjadi lebih terasa benar. Ini mungkin jalan yang harus saya lalui gitu. Akhirnya saya meninggalkan dunia musik dengan berat hati. Dunia musik ditinggalkan? Ditinggalkan. Waktu itu sebenarnya saya udah rekaman tahun 97, tapi rekaman itu juga tertunda karena krisis moneter. Musiknya sudah selesai, sebenarnya tinggal bisa dibilang tinggal mixing dan mastering gitu. Bahkan kami saat itu sudah dalam proses membuat video klip di Sunda Kelapa di dekat di Jakarta Utara. Tapi tertunda karena krisis moneter. Tapi di tengah krisis moneter itu saya lebih jauh terlibat di dalam aktivisme gerakan kemahasiswaan, gerakan mahasiswa. Saya keliling ke berbagai kota, termasuk ke kampus-kampus yang memang mengadakan konsolidasi gerakan mahasiswa. Oke, jadi memang tadi pertanyaannya juga belum terjawab. Anda kan bisa menjadi pilihannya menjadi corporate lawyer, menjadi litigasi lawyer, tapi kenapa kemudian menjadi human right defender? Ya itu mungkin bawaan psikologisnya, karena ada semacam perasaan lega ketika membela yang benar atau menemani orang-orang yang memperjuangkan keadilan, atau seperti merasa punya tanggung jawab atas apa yang pernah terjadi di kampus kami gitu. Ketika peristiwa itu terjadi, saya dalam status yang sebenarnya bukan ketua senat, baru ikut di pengurus senat mahasiswa pusat untuk mengikuti aksi-aksi solidaritas yang mereka lakukan. Tapi sebelumnya di Fakultas Hukum, karena saya ketua studi pendalaman Islam, saya juga banyak menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk menolong masyarakat, termasuk sembako dan seterusnya. Tapi peristiwa 98 12 Mei itu yang akhirnya membuat saya merasa saya harus berbuat sesuatu untuk ibu-ibu yang saya temui ketika itu, yang merasa kehilangan. Jadi Ibu Hirateti Yoga, kemudian Ibu Lasmiati, Ibu Karsia, gitu ya, atau ibunya Hafidin Royan, yang saya merasa, terutama Ibu Karsia waktu itu, dia tuh cerita seperti, ini anak satu-satunya anak kami, gitu, kami besarkan di Kalimantan, dan kami berharap ya besar bisa menolong kami, memperbaiki kehidupan kami, tiba-tiba meninggal gitu. Jadi saya seperti saya harus lakukan sesuatu gitu. Saya mesti berbuat sesuatu. Dan selama saya ada di tengah-tengah para korban, keluarga korban, itu saya merasa lega gitu. Saya merasa bukan orang yang egois gitu ya. Meskipun mungkin banyak orang
merasa bahwa di dunia hukum yang lebih profesional atau lebih komersial pun sebenarnya tetap bisa membawa nilai-nilai kebenaran itu, nilai-nilai keadilan atau nilai-nilai kemanusiaan itu. Sebenarnya dimanapun kita berada, mungkin itu tidak membuat kita otomatis menjadi buruk ya. Kan banyak kesan kalau menjadi katakanlah praktisi hukum yang resmi seperti atau lawyer, jaksa, atau mungkin hakim itu sangat dekat dengan praktek-praktek KKN yang kami tentang ketika masih mahasiswa itu. Tapi saya percaya bahwa dunia itu mungkin suatu waktu saya akan geluti lebih jauh untuk membawa idealisme itu di dalam dunia di dunia katakanlah dunia profesional gitu. Kalau ditanya lebih detail, sebenarnya saya bukan lulusan hukum yang belajar korporasi. Saya belajar, tapi saya bukan jurusan itu. Saya jurusan agraria. Saya jurusan hukum agraria di Fakultas Hukum yang mungkin ketika itu saya ingat saya lebih tergerak memilih jurusan itu karena keluarga saya di kampung itu banyak yang tanah-tanahnya mengalami involusi gitu. Jadi mereka seperti setiap tahun itu tanahnya bukan semakin luas tapi semakin kecil gitu. Karena produk-produk mereka juga tidak terlalu bisa membantu kehidupan mereka menjadi lebih baik gitu. Sehingga lama-lama mereka menjadi petani gurem, dan itu yang saya tulis di dalam skripsi saya itu tentang tentang perjanjian bagi hasil, tentang redistribusi tanah gitu ya, reformasi agraria lah kurang lebih gitu. Usman, kalau tadi ya Anda juga seorang pemain gitar, seorang pemusik gitu, apa sih artinya musik bagi perjuangan seorang aktivis itu? Musik itu menurut saya bahasa karya dari manusia yang bisa menenangkan hati kita gitu, menyemangati kita, sekaligus juga mendorong perubahan. Ada banyak sekali pengalaman dalam sejarah musik yang memperlihatkan bahwa musik itu bisa membawa kekuatan untuk perubahan. Nah, ketika itu sebenarnya semangat kami karena remaja masih banyak diwarnai oleh semangat untuk memberontak, gitu ya, menolak aturan-aturan sekolah. Sekolah meminta kami memotong rambut pendek, kami mencoba untuk gondrong. Sekolah meminta kami berseragam, kami mencoba tidak mau berseragam gitu. Meminta sepatu kami harus hitam, kami coba sepatu. Jadi unsur-unsur pemberontakan itu yang waktu itu mungkin kami ambil dari beberapa musisi besar dunia, mulai dari Bob Marley, Sex Pistols gitu ya, atau John Lennon gitu yang mungkin paling familiar di dalam masyarakat Indonesia, yang punya idealisme dan menuangkan idealisme itu di dalam musik gitu. Nah, musik itu yang mungkin menjadi pengertian saya itu secara subjektif. Sekarang kalau Anda kemudian terjun sebagai aktivis, ini sebenarnya kecebur dalam dunia aktivisme atau ini pilihan sadar Anda memilih jalur aktivis itu? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Belum bosan jadi aktivis? Saya juga nggak tahu ini. Saya sebenarnya bukan bosan, tapi seperti kok masalahnya itu aja dan nggak kelar-kelar gitu loh. Maksud saya jenuh. Nggak, ya ada semacam fatigue gitu ya, semacam saya udah ibaratnya kita sudah melakukan segalanya gitu, dari mulai yang sifatnya mengingatkan lewat demonstrasi jalanan sampai dengan benar-benar melibatkan diri secara langsung di dalam internal kelembagaan negara gitu, entah itu di kepolisian atau di dalam kelembagaan yang lain, membantu lebih jauh merumuskan kebijakan, merumuskan aturan gitu ya. Tapi ternyata masalahnya tidak juga berubah. Iya, tidak juga terpecahkan, tidak juga terselesaikan gitu. Jadi ada semacam perasaan itu gitu, ditambah dengan setiap tahun kan kita selalu mendengar kabar kehilangan dari orang-orang yang dulu saya kenal, saya dampingi gitu. Kebetulan sebelum saya resmi di Kontras, saya dipercaya
Kontras dan para korban untuk memimpin organisasi korban yang bernama Solidaritas Korban Kekerasan Negara. Jadi kalau saat itu Kontras diasosiasikan dalam logo kontra S gitu ya, kontra presiden ketika itu. Organisasi ini seperti dilogokan juga sebagai S, lalu kemudian KKN gitu, Solidaritas Korban Kekerasan Negara, itu semacam Soeharto KKN. Jadi banyak hal yang ketika itu saya dapati dari pertemuan-pertemuan para korban, keluarga korban, dari mulai keluarga korban Trisakti, Semanggi, Semanggi 1, Semanggi 2, Lampung, Palembang, seluruhnya korban represi gerakan mahasiswa, termasuk juga keluarga korban penculikan, lalu bertemu dengan keluarga korban Tanjung Priuk, Tawangsari yang rata-rata merupakan kalangan muslim atau aktivis muslim, sementara juga pada saat yang sama kita bertemu dengan korban-korban 65 yang sebagian merupakan katakanlah aktivis-aktivis kiri gitu ya, yang secara ideologis mungkin lebih condong ke komunisme gitu. Di situ saya merasa banyak mendapatkan pengalaman yang berharga gitu, dan terlepas dari perbedaan ideologi, agama, suku, ras dan seterusnya, kita punya cita-cita yang sama, yaitu keadilan, kemanusiaan. Oke, Usman, saya tanya sedikit berbeda. Anda mengalami banyak pemimpin dalam pemerintahan, pemimpin idola Anda atau pemimpin yang mendekati ideal Anda. Di Indonesia siapa? Kalau dalam era kontemporer ya mungkin Gus Dur ya. Mungkin dari segi visi besar saya suka dengan Gus Dur gitu. Kalau di era yang lalu, di era-era mungkin revolusi gitu ya, atau era-era melawan kolonialisme ya Hatta, ya Syahrir gitu. Mungkin dalam tingkat-tingkat tertentu ketika saya punya emosi kemarahan yang tinggi, mungkin lebih dekat ke Tan Malaka gitu. Tapi untuk untuk pemikiran yang berkenaan dengan hak asasi manusia itu saya lebih dekat ke Muhammad Hatta, lebih dekat ke Syahrir gitu, karena mereka-mereka itulah yang ketika itu memperjuangkan, memastikan adanya ayat atau pasal-pasal tentang hak asasi manusia di dalam konstitusi kita yang pertama gitu. Kalau Anda kan lama ya, pernah di Columbia University, pernah di Australia, dan sudah melanglang buana ke sejumlah negara. Dan referensinya juga cukup banyak. Negara yang mendekati idealisme Usman Hamid itu negara mana? Selandia Baru. Selandia Baru? Selandia Baru. Kenapa? Karena hampir seluruh aspek kehidupan publik gitu, itu terjaga, gitu. Kesehatan, kebersihan, gitu, keamanan, orientasi pemerintahnya juga melayani masyarakat gitu, dengan keseluruhan bentuk-bentuk pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas dalam pertanggungjawaban dana rakyat gitu. Juga mengelola ekonomi rakyat, ya, misalnya kalau di sana kan dikenal dengan para peternak sapi misalnya gitu. Itu perlindungan negara terhadap para peternak sapi itu tinggi sekali gitu. Memperhatikan kebutuhan mereka untuk pakan ternak, untuk range areal ternak gitu. Di Indonesia ini kaya akan lahan, tapi banyak lahan yang dipatok, nggak boleh dimasukin rakyat gitu. Ini yang saya kira bermasalah. Bahkan sampai sapi-sapi di sana juga disertifikasi. Kita punya banyak kerbau, banyak ternak, banyak domba, banyak kambing, banyak sapi. Tapi tidak ada proses sertifikasi itu. Sertifikasi itu bukan sekedar terbitkan kertas, tapi memastikan sapi-sapi itu sehat gitu ya. Sehingga dikonsumsi oleh masyarakat kita juga menjadi lebih sehat. Dan mereka udah surplus sehingga mensuplai negara lain ketimbang negaranya sendiri. Dan dari segi kepemimpinan, saya kira kepemimpinan yang terakhir kita lihat sekali betapa ketika mereka digoncang oleh isu pertentangan agama dengan serangan aksi tindak pidana terorisme gitu ya, itu pemimpin turun dan pemimpin benar-benar memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak retorikal sifatnya, tapi lebih bisa diterima sebagai hal yang menenangkan, sekaligus menenangkan bukan hanya dari segi pernyataan, tetapi dari segi tindakan, proses hukum yang dijalankan kepada mereka yang terlibat gitu. Tidak ada
ibaratnya pencitraan yang terasa sekali di dalam negara seperti kita atau negara seperti Amerika. Usman. Pertama kali saya ke Columbia, saya begitu mengagumi New York, begitu mengagumi Amerika, dan saya bisa mengerti kenapa Amerika dianggap ibu kota dunia dan kenapa begitu banyak orang bermimpi untuk bisa ke Amerika gitu. Saya ke Inggris menemani istri sekolah di London gitu. Itu juga saya mengagumi kota itu, ke London itu dan negara itu gitu. Tapi tentu kita punya catatan yang lain tentang Amerika, tentang Inggris dalam konteks misalnya perang lawan terorisme untuk Afghanistan atau untuk Irak gitu ya. Nah, untuk itu menurut saya New Zealand itu punya politik orientasi luar negeri dan dalam negeri yang jauh lebih baik gitu ya. Mungkin itu Mas. Kalau Usman, pertanyaan saya yang dua yang terakhir. Akar masalah apa yang paling menjadi problematika di Indonesia? Korupsi ya Mas. Kalau korupsi. Saya kira mental korupsi itu kuat sekali gitu, dan di dalam banyak hal, di dalam layanan publik gitu ya. Bahkan kita sudah susah membedakan antara memberi tanda terima kasih itu dengan menyumbang pada budaya korupsi gitu. Saya ingat ketika saya di Afrika Selatan, negeri yang mungkin belum lama mengalami masa kelam gitu ya, dan mungkin hari ini masih juga banyak mengalami masalah gitu. Ketika saya memberi tips tanda terima kasih kepada supir atau kepada siapapun yang sudah ditetapkan membantu saya, itu mereka bilang nggak boleh, nggak ada, nggak bisa, karena mereka sudah dibayar dan seterusnya gitu ya, untuk melayani kita gitu. Jadi mereka menganggap tanda-tanda terima kasih itu sebagai sesuatu yang harus dihindari gitu ya. Kecuali itu dalam, saya masih ingat ketika itu dengan mertua saya, waktu saya ngurus kartu keluarga dan seterusnya. Ibu mertua saya itu baik sekali, dia sampai bilang, "Man, kamu harus terima kasih uang." Saya bilang, biaya formalnya udah saya bayar, dan sebagian besar biaya itu gratis gitu. Jadi mengapa kita harus memberi tanda terima kasih gitu? Nah, ini yang saya kira sulit. Dalam urusan tanah juga begitu. Mengukur tanah itu kalau kita tes di BPN, kalau kita minta petugas itu pasti pengalaman setiap notaris itu berbeda-beda. Ada yang harus membayar mungkin 1,5 juta, ada yang membayar 7,5 juta, mungkin yang 7,5 juta lebih cepat pengurusannya, validasi sertifikatnya atau pengukuran tanahnya, patoknya gitu. Maaf ini soal tanah karena saya orang agraria, tapi saya kira budaya korupsi atau akar korupsi itu yang membuat jadi akar masalah ya. Akar masalah, dan pemerintah itu cenderung menutupi diri, menghindari situasi di mana masyarakat tahu bahwa mereka korupsi dengan cara represi itu. Jadi represi itu lahir dari keinginan untuk menutup praktik korupsi di dalam kekuasaan itu menurut saya. Padahal korupsi sudah menjadi komorbid ya, sudah menjadi endemi. Iya benar, komorbid. Betul sekali. Itu di semua sektor layanan publik, di peradilan, di dalam birokrasi pemerintahan, bahkan di dalam kesehatan dan bantuan sosial. Kita baru punya pengalaman bagaimana korupsi bantuan sosial itu bisa begitu mudah terjadi gitu. Dan seluruh jargon tentang hukuman yang berat, ketegasan, kewibawaan pejabat menegakkan hukum, bahkan dengan hukuman mati, itu semua retorika yang kosong sebenarnya. Tidak ada artinya sama sekali. Usman, untuk membereskan korupsi di Indonesia, sosok pemimpin seperti apa sebetulnya yang Anda harapkan? Orang seperti Hatta, Gus Dur, menurut saya orang-orang yang sangat kita butuhkan hari ini untuk mau berjibaku dengan kekuasaan, mau mengorbankan kehidupan privatnya untuk kehidupan publik gitu ya, mau menanggalkan keinginan-keinginan materialnya untuk mengabdi pada kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai bangsa tapi sebagai bagian dari warga dunia. Adakah orang itu sekarang di Indonesia? Mudah-mudahan ada, Mas. Mudah-mudahan ada. Ya. Oke, thank you, Usman Hamid.
telah berbincang hampir 1 jam dengan saya. Tetap sehat-sehat, Usman. Sama-sama Mas Budiman, semoga sehat selalu. Lagi. Thank you. Makasih. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih.